Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah bi hadhihi sya'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anabiyana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa kembali bertemu secara virtual di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan juga sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah. Dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya hormati, juga rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati. Insya Allah kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yaitu tentang otonomi daerah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Puadi sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Nabil Husnan sebagai pemateri, dan juga Nikmah Humayro Salma sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian otonomi daerah. Otonomi secara harfiah bisa dikatakan sebagai daerah. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos, artinya diri mereka sendiri, dan namos, artinya hukum atau aturan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara 89 terbatas di tingkat kabupaten atau kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini oleh B.C. Smith tahun 1985 dinamakan sebagai Pusat Model. Daerah kabupaten atau kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan Split Model. Kemudian yang kedua yaitu tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari segi politik. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekayaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis. Kemudian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Kemudian dilihat dari segi pemerintah, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintah yang efisien. Yang ketiga dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Yang keempat dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam membangun ekonomi di daerah masing-masing. Mungkin itu materi yang telah saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh dari Nikmah Humayro Salma. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, otonomi seluas-luasnya.
Prinsip ini berarti bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Lalu yang kedua, otonomi nyata. Prinsip ini berarti bahwa otonomi diberikan untuk menangani urusan pemerintah berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada, serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Lalu yang ketiga, otonomi bertanggung jawab. Prinsip ini berarti bahwa penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan dan pemberian kewenangan itu. Selain prinsip, dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama, itu prinsip kesatuan. Ini artinya pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi dan perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Prinsip ini bermakna bahwa pemberian otonomi daerah harus berupa otonomi yang nyata dan bertanggung jawab demi kepentingan seluruh warga lokal. Lalu yang ketiga, prinsip penyebaran. Desentralisasi dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi, yaitu dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat supaya kreatif dalam membangun daerahnya. Lalu yang keempat, prinsip keserasian. Selain didasari oleh aspek demokratisasi, pemberian otonomi kepada daerah harus mengutamakan aspek keserasian dan tujuan. Dan yang kelima, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama di aspek pembangunan dan pelayanan, serta meningkatkan stabilitas politik serta kesatuan bangsa. Lalu, asas-asas otonomi daerah. Asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya ada 3. Yang pertama itu asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom berdasarkan struktur negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Dan yang terakhir, asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat di sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonom dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Umayro Salma yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Nabil Husnan Ajmi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah menyilahkan saya untuk melanjutkan materi otonomi dan demokrasi. Dilihat dari sikap dan perilaku politik warga, otonomi daerah yang sudah berjalan sampai hari ini belum mampu menjembatani kedaerahan dan keindonesiaan. Hubungan antara kedaerahan dan keindonesiaan masih negatif. Dan yang punya sentimen kedaerahan dibanding ke Indonesia masih banyak. Selain itu, otonomi daerah belum mampu menyerap keragaman dalam keindonesiaan. Sumber utama dari belum mempunyai otonomi daerah menjembatani kedaerahan keindonesiaan yaitu belum menciptakan sistem politik yang kongruen antara pusat, daerah, dan kinerja otonomi daerah itu sendiri yang dinilai publik belum banyak menciptakan keadaan lebih baik dibanding sistem pemerintah yang terpusat sebelumnya. Akar dari belum kinerja baiknya otonomi daerah terkait dengan evaluasi publik atas kinerja pemerintah dan kinerja otonomi daerah tergantung pada apakah kinerja pemerintah akan semakin baik atau sebaliknya. Bila tidak, maka sikap negatif publik pada otonomi daerah akan menjadi semakin kuat dan pada gilirannya akan semakin menjauhkan daerah dengan pusat kedaerahan dan keindonesiaan.
Namun demikian, tidak terkaitnya secara berarti antara otonomi daerah dan keindonesiaan masih tertolong berkat demokrasi. Demokrasilah yang menggerus kedaerahan, bukan otonomi daerah. Untungnya, demokrasi pula yang berhubungan secara sistematik dengan otonomi daerah. Demokrasi menjadi titik temu antara otonomi daerah dan keindonesiaan, dan karena itu penguatan demokrasi menjadi prasyarat bagi terbentuknya hubungan yang kongruen antara keindonesiaan dan kedaerahan, antara otonomi daerah dan NKRI. Bila demokrasi melemah, terutama dilihat dari kinerjanya, maka otonomi daerah bukan memperkuat NKRI, melainkan memperlemahkannya. Untuk selanjutnya, ya materi selanjutnya yakni pengimplementasian otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepadamu. Sungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha. Tafsir dari surat ini menurut tafsir Al-Muyassar adalah, Allah memerintahkan manusia untuk menaikkan amanat berbeda-beda yang kalian dipercayai untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya. Maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu, dan Dia memerintahkan manusia untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan objektif. Bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka, dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk ke kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti semua perbuatan kalian, lagi Maha melihatnya. Yang dimaksudkan adil, yang bisa kita tangkap dari tafsir ayat An-Nisa 58 ini adalah kata adil. Yang dimaksud adil di sini, jika kita implementasikan dengan otonomi daerah, maka pusat dari pemerintahan negara Republik Indonesia ini, yakni presiden, harus yang adil. Yang mana jika presiden sudah adil, maka pengurus atau pemimpin-pemimpin yang berada di otonomi daerah juga akan mengikuti bagaimana pusat bekerja. Jika pusatnya sudah adil, otomatis otonomi atau daerah-daerah otonom yang memiliki pemimpin yang adil juga, maka kesejahteraan rakyatlah yang akan dicapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nabil Hujinan Ajni yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jenis-jenis demokrasi terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ciri-ciri negara yang menganut demokrasi sangat banyak, salah satunya adalah adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Demokrasi memiliki konsep dan prinsip yang khusus, salah satu prinsipnya ialah kedaulatan rakyat. Demokrasi juga memiliki indikator yang banyak, salah satunya ialah terdapat sebuah akuntabilitas. Mungkin itu materi yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan di diskusi LMS. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.